Hai guys, welcome to our kitchen. Hari ini kita mau bikin apaan? hari ini kita akan bikin salah satu kue yang gampang banget. Dan kebetulan mau Natal, jadi kita akan bikin kue yang bertemakan Natal nih, gitu. Nah, untuk bahan-bahannya itu udah disiapin ya? Udah dong. Udah ya? Untuk selengkapnya bisa cek di description box nanti di bawah. Oke, langsung mulai aja kali ya? Langsung mulai. Saya mau nonton aja, Pak. Langsung nonton aja ya? Iya. Kita akan bikin kuenya itu nggak perlu pakai mixer hari ini. Gak usah ngeribet-ribet pakai mixer. Nggak usah ya? Ya. Kita akan bikin pound cake ya, yang temanya Natal. Jadi tuh udah ada buah kering, ada kacang-kacangan gitu. Tapi ini caranya gampang banget karena hanya akan mencampur. Pertama ada yogurt. Yoga. Yoga. Ini buahnya nggak kering sih, lembab. Oh iya, basah sih, direndam ya. Kita tuang ini bahan-bahan cair dulu. Terus ada gula pasir. Kita bisa campur lagi. Jadi kita mau pakai Sari buah asli. ini orange juice. Kita pakai jus dari Sunkist pure ya. Ini juga boleh sebenarnya kalau mau pakai concentrate, tapi mungkin gulanya dikurangin ya. Gulanya dikurangin aja. Dan gue baru lihat sih kayak metodenya ini dulu ya. Biasanya kan orang bikin tuh Sugar butter atau telur duluan ya. Ini kita pakai metode yang gampang banget, pokoknya mau satset gitu. anti gagal nggak? Anti gagal sih harusnya. Yang ini kita mau tambahin lemon juice supaya lebih seger kuenya gitu. Jadi wangi, seger gitu. Biar lebih nendang. Jadi kan kalau Christmas itu selalu identik dengan aroma yang yang enak banget gitu ya. Boleh nih, boleh dibantu. Bisa aja sih. Dibantu ya, gitu. Oke, next pasti kita mau ada telur supaya teksturnya lebih moist lagi. Udah moist karena ada banyak cairan, ditambah juga dengan telur buat tekstur ya. Buat apa sih bahasanya? Kerangkanya nggak sih? Kerangka nggak tuh? Next, karena kan kalau bikin kue itu harus pakai fat ya. Kita kali ini mau pakai dua jenis. Ada butter dan ada olive oil. Supaya aromanya dapat, gurihnya dapat, tapi moist dapat dari minyak. Oke. Gitu. Nah, untuk olive oilnya ini kita bisa ganti juga dengan minyak canola. Terus ada minyak jagung, atau bahkan the worst-nya boleh pakai minyak goreng yang di rumah, asal nggak minyak jelantah ya. The worst-nya tuh pakai ini, Apa tuh? olive oil yang ada aroma truffle-nya. Waduh. Hampir saya kemarin pakai. Next, kita ini ada butter langsung masuk. Di melt dulu, boleh meltnya boleh pakai microwave boleh pakai apapun lah ya. Intinya di melt ya. Jangan panas, yang pasti. Kalau panas-panas telurnya mateng, Kak. Waduh. Next, udah? Sudah. Nah, ini kita aduk-aduk sampai gulanya cukup larut ya. Baru nih kita akan tambahin bahan-bahan yang bikin aromanya tuh nendang. Pertama ada nih. Jadi yang tadi kan jusnya kita pakai, kulitnya kita akan pakai juga. Jadi ini orange zest. Hati-hati ya kalau misalnya teman-teman pakai orange zest, marut orange zest, jangan diparut juga yang bagian putihnya ya. Rasanya akan pahit dan menyedihkan. Next, ini ada sama. Jadi jus lemon kita pakai, zestnya juga kita pakai. Jadi termanfaatkan semua ya. Semuanya kita manfaatkan. Emang kalau pakai jeruk atau lemon tuh gue paling sayang kalau buang kulitnya sih. Langsung wangi nggak sih? Jadi buat teman-teman nih tips juga ya, kalau misalnya di rumah ada resep yang hanya menggunakan jusnya, boleh kulitnya diparut dulu, simpan di kulkas. Mau bikin kue, mau bikin apa ya, bolu-boluan itu enak banget pakai zestnya ya. Di kulkas atau freezer? Freezer lebih awet, aromanya nggak hilang gitu. Nah next, ini mungkin teman-teman nggak familiar ya bikin kue pakai ini. Ini rosemary yang udah kita chop, pakainya fresh rosemary. Ya. Boleh pakai dry, tapi nanti bisa dikurangin dari jumlah resep yang ada di bawah gitu ya. Karena kalau yang dry itu dia lebih strong. Betul. Kayak udah kayak terkonsentrasi. Betul, karena kan udah dikeringin ya. Yep. Nah, Pinter saya. terus ini juga apa nih? Ini tuh sebenarnya konsepnya idenya gini. Biasanya kan kalau bikin kue pengen sambil ngeteh gitu ya. Ini tuh kita mau satuin ngeteh sama makan kue. Jadi kita pakai teh, boleh rasa apa aja. Kali ini kita pakainya yang itu yang ada di meja yang tadi pokoknya di shoot di video ya. Yaitu passion fruit, orange, mango gitu. Tapi boleh pakai Earl Grey, boleh pakai apa aja sebenarnya ya. Sebenarnya boleh apa aja, tapi yang bubuknya itu yang kecil gitu.
Oke. Kadang kan orang kalau yang suka ngeteh tuh suka ngoleksi teh ya kecenderungannya. Betul, Nah, ini kayak betul. bisa dimanfaatin gitu. Aku ada teh, sayang gue pakai aja. Iya. Next. Ini jangan lupa selalu kalau bikin kue selalu pakai garam. Pilih garam yang asin, ya sih? Iya dong, garam asin dong. Jadi kenapa sih harus pakai garam supaya bisa mengenhance si flavornya ya. Jadinya kayak nggak manis flat gitu. Selalu kayak kalau Wajib. bikin kontras rasa itu kayak jurus wajib jurus. Betul. Dan juga tetap kita mau pakai vanilla, boleh pakai vanilla paste, boleh pakai vanilla bean, boleh pakai vanilla extract, bebas ya. Ya. Kali ini pakai vanilla paste. Sama vanilla itu juga. Jadi misalnya bikin kue walaupun rasanya bukan vanilla, tetap pakai vanilla. Karena tugas vanilla ini nggak cuma bikin rasa vanilla cake, bukan, tapi bisa mengenhance semua flavornya gitu supaya menyatu padu. Dia tuh kayak hampir mirip micin nggak sih? Micin, siapa yang anak micin ngaku? Micin di dunia perpestrian ini. Oke, ini udah cukup kayak gitu. Nah, next kita mau campur tepung protein sedang buat bikin kue ya. Nah, sebelum masuk, kita akan satuin dulu dengan leavening agent. Jadi leavening agent itu adalah bahan pengembang. Jadi kalau bikin kue itu kan tadi ya ada metodenya creaming method, ngembangnya dari butternya. Ya. Ada yang pakai foaming method, Ya. telur sama gula duluan. Nah, kali ini kita mau ngembanginnya pakai baking powder sama baking soda. Jadi Chemical ya. chemical, Yap. betul. Kita aduk dulu. Tetap ya harus dicampur dulu. Kalau ada yang nanya, chef boleh nggak sih saya nggak pakai leavening agent? Saya nggak suka sama bahan kimiawi. Bisa diganti metodenya. Gitu. Kalau pakai metode ini yang bisa juga tapi bantet. Bisa, jadinya nanti jadi kue balok kali ya. Oke, ini udah kita campur. Kita bisa masukin sedikit demi sedikit. Nih. 100 kali lah ya masukin. Ini Chef Dika kayaknya latihan buat ngaduk ini sampai berapa tahun ya? Saya ngaduk ini saya dari lahir. Di lahir. Oke, baik. Kita masukin. Nah, biasanya kalau yang masukin tepung ke liquid gini tuh suka ada kayak takut Ya glutenize turun, gitu. glutenize ya. Glutennya terbentuk karena kena air gitu. Itu seperti apa sih? Oke, jadi sepengalaman gue nih, kalau misalnya bikin kue, memang sih dulu kalau belajar tuh hati-hati ya masuk tepungnya, jangan lama-lama ngaduknya gitu. Ya. Tapi justru misalnya kurang lama, kalau kurang kebentuk glutennya, kadang-kadang suka apa ya, udah ngembang ambles gitu. Kenapa? Karena kan tepung ini strukturnya ya, ketika dia belum cukup menahan si semua liquid ini, ambles gitu. Jadi tetap butuh gluten terbentuk sedikit. Itu kesalahan yang sering saya lakukan. Nah, Jadi kayak sering ditakut-takutin kalau jangan kebanyakan diaduk, nanti bantet ya. nah ini tinggal kita aduk sampai tepungnya tuh rata ya, udah nggak kelihatan lampi. Nah, itu gampang banget ya. Yang nggak punya mixer, jangan excuse ya. Yang bersedih. Tuh. Udah cukup. Oke, kita bisa masukin isiannya. Kita hari ini pakai cashew, kacangnya boleh diganti juga, boleh pakai kenari boleh, almond apapun ya. Untuk isian boleh juga pakai sukade boleh pakai mix peel boleh, apapun. Orange peel, kismis. Boleh. Dan ini pakai coklatnya, pakai yang milk, pakai dark juga boleh. Anyway, kalau orange itu cocok banget sama milk coklat, dark coklat tuh masuk ya. Langsung kita campurin aja. Ya ini bau-baunya udah rata, kayaknya cukup ya. Next. Tada. Nah, hari ini kita akan bikinnya namanya juga pound cake ya. Hari ini mau bikinnya yang lebih individual ya. Jadi kayak lebih lucu, tapi boleh juga misalnya mau pakai loyang yang satu utuh loaf gitu ya. Yang gede boleh. Loyangnya boleh dioles pakai margarin, butter boleh, atau pokoknya release agent ya. Hari ini kita semprot pakai release agent sih, gitu ya. Minyak juga. Minyak juga. Yang penting nggak lengket. Jangan sampai ini lupa, udah kita mateng bagus, pas mau dibalik, ya lengket. Next, supaya sama, biar tolong ditimbang. Nah, ini kita bisa tuang ke cetakan. Ini butuh skill khusus nggak sih? Iya. Oke. Skill tidak melakukan kebodohan sih, terutama. Nah, ini kita tuang, kita timbang ya. Tapi misalnya, di rumah males nggak ditimbang boleh, tapi kan kalau ditimbang lebih rata ya. Pakai feeling aja nggak apa-apa. Apalagi buat teman-teman yang jualan,
sangat direkomendasikan kalau misalnya nuang loyang tuh ditimbang. Jadi untuk costingnya juga sama semuanya ya. Nggak boncos. Gitu, nggak boncos. Gitu. Ini tuang aja sampai habis lah pokoknya. Oh iya, jangan lupa ya. Misalnya kita mau baking apapun ya, sebelum kita mulai bikin adonannya, wajib banget untuk preheat ovennya atau panasin ovennya lebih kurang 30-40 menit. Fungsinya apa? Supaya panas di ovennya udah lebih merata dan juga sisi kanan kirinya jadi nggak belang-belang ya. Kadang perasaan suhunya udah sama, udah sesuai kayak gitu. Betul. Ternyata problem utamanya adalah masukin cake-nya itu atau produknya itu ovennya belum di reheat. Baru nyalain. Jadi wajib jangan lupa harus dipanasin dulu 30-40 menit gitu. Untuk suhunya hari ini kita akan pakai 180 derajat ya. Itu standarnya ya, tapi biasanya beda oven akan beda panas gitu. Walaupun satu brand suka beda. Jadi biasanya yang lebih kenal sama oven itu si ownernya gitu. Bisa di-adjust aja. Jadi 180 itu untuk patokan lebih kurang segitu gitu. Oke, biasanya kalau bikin pound cake itu yang bagus suka ada tengahnya ngebelah pecah di tengah gitu. Ya kalau bahasa Prancisnya ngebelah cake. Bisa ngebelah cake. Ngebelah cake ya. Oke, ini bisa kita bantu supaya pecahnya di tengah rapi dengan menambahkan bisa pakai butter atau margarin. Jadi fat intinya ya. Ini rahasianya. Ini rahasianya. Kita kasih butter di bagian tengahnya. Kayak gini. Tuh. Nanti bisa ngebantu cake-nya pecah di bagian tengah lebih rata. Wow. Nembak guys. Oke, gitu. Sama ya bikin yang gede juga. Ya, kadang kan kalau nggak diginiin tuh dia pecahnya suka di pinggir, di bagian yang Suka-suka dia ya. lebih basah gitu. Gitulah pokoknya. Oke. That's it. Kita mau masuk oven. Lu aja belum masuk Salah ya. oven. Kita masukin ke oven kuenya maksudnya. Nah, kita masukin nih, ovennya udah panas ya, hati-hati. Kita bisa masukin. Dikasih jarak. Social distancing. Nah, ini tips juga, misalnya suhu ovennya stabil atau enggak, bisa ditambahin dengan temperatur yang berdalam oven ya. Ya, termometer oven. Iya, termometer yang untuk dalam oven. Murah kok, Gitu. kayak cuma Tuh. 35 ribuan juga ada. Jangan lupa di timer lebih kurang kita bisa coba 25 menit dulu. Kalau kurang tinggal ditambahin. Jadi sampai ya sematangnya bolu ya. Jadi warnanya kecoklatan seperti itu. Nah, udah matang nih setelah sekian menit kemudian ya. Tuh. Warnanya lihat ya. Aromanya nggak bisa nyium kan? Bikin di rumah makanya. Ini ya, Kak. Ini wangi banget sesuai namanya ya. Ya. Benar-benar Nah, ini aromatik. Tinggal kita tunggu dingin. Setelah dingin nanti kita akan dekor dengan konsep Natal gitu. Yang simple tapi tetap cantik. Nah, setelah kita dinginin, kita keluarin dari loyangnya, kita mau dekor nih karena kan tetap ya kalau mau makan kue itu pertama visual dulu. Nah, ini kita mau glaze pakai apa? Gel fix namanya ya, atau bisa pakai natural glaze juga. Beli yang udah jadi karena hidup udah ribet, jangan dibikin ribet lagi. Kita tinggal oles nih supaya dia lebih shining, shimmering, splendid. Waduh. Biar lebih menggugah selera gitu kayak, wow, what is this ya? What is this ya gitu. Just pound cake, make it fancy ya. Wow. Selain buat visualnya, ini juga supaya kuenya nggak cepat kering. Ya, jaga Gitu. moisture-nya. Jaga moisture. Next, kita mau dekor yang Christmas banget juga ya, karena kan tadi pakai ini ya, pakai cherry. Kita luarnya juga mau pakai cherry. Ini apa, Kak? Daun cemara? Bukan dong. Kita pakai rosemary Baik. supaya wangi juga dan cantik. Tinggal kita dekor aja. Nah, terus kita kasih ijo-ijo. Waduh, dari Rosemary ya? rosemary dong. Beda dong. Terus mau Biar apa? lebih Christmas, coba tolong. Biar lebih Christmas berarti kasih salju. Oke, ini kita kasih dusting. Nah, udah beres nih Aromatic orange pound cake kita hari ini.
Nah, buat kalian yang suka sama video pertama kita, harus ngapain Kak? Jangan lupa like, Komen, subscribe pastinya, dan nyalain loncengnya biar apa? supaya mendapatkan notifikasi untuk video kita yang baru nanti. See ya!